Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali berkumpul lewat Zoom. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Gitu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami sukacita. Bahkan Tuhan, ketika nanti firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh menerima, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang sudah berkumpul, bahkan yang belum Bapa, biarlah Tuhan mempercepat langkah mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bersama-sama hadir di dalam Zoom ini Bapa untuk memuji muliakan Tuhan. Berkati juga seluruh perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, komputer, bahkan jaringan Bapa, kami mohon Bapaknya kiranya anugerah-Mu menolong, membantu kami, sehingga Bapa kami boleh beribadah dengan tenang dan kami bisa mendengarkan dengan baik Bapak. Bapak, secara khusus Bapak kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah juga Tuhan senantiasa yang memberkati Bapak Pastor Surbakti Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi. Dan juga Bapak Lamsar Silaban sebagai pemimpin pujian. Tuhan memberikan hikmat, memberikan urapan yang baru. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami, inilah perkumpulan kami. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Silaban. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Selamat pagi kepada Tuhan Yesus yang membangunkan kita, boleh sehat, memberkati kita pagi hari ini. Kita boleh bangun dari tidur yang mungkin secara manusiawi kita susah, kita mau pengen tidur lagi. Tapi karena Tuhan yang membangunkan kita, saudaraku, kita mau menikmati kehidupan kita untuk selalu dekat dengan Dia melalui aktivitas ibadah kita. Kita bersyukur kita boleh sehat, bernapas, ya, sehat, segar pagi hari ini. Semuanya oleh karena genggaman rangkulan Tuhan kepada kita semua, saudaraku. Kita sehat, kita pantas bersyukur, menyerahkan kembali kepada hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi kepada hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, bahkan sabda Tuhan pagi hari ini kita mau dengar kepada Tuhan. Mari kita, saudaraku, pusatkan pikiranmu, hadirkan Roh Kudus, panggil Dia Tuhan, panggil Dia Roh Kudus hadir di dalam hatimu, saudara, saat ini. Hari Minggu ini kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menikmati hidup kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bagimu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Bersamakan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Hidupku, hidup kami Tuhan, kami persembahkan kehadiran-Mu. Haleluya. Puji syukur ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami bawa pada Tuhan di pagi hari ini, Tuhan. Dengan rendah hati kami datang, kami mempersembahkan hidup kami Bapa kehadiran-Mu. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami hanya anugerah dan bukan karena kekuatan kami ya Roh Kudus. Hadirlah Tuhan, hadirlah Roh Kudus bagi hari ini setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi terpujilah
Puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pujian dan penyembahan kita di pagi hari ini, kita mau masuk terus di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita nikmati ibadah kita. Mari lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita siap nanti mendengarkan sabdanya. Sungguh kesempatan yang luar biasa pagi hari ini jika kita boleh menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi melalui pujian-pujian penyembahan kita, saudaraku. Kita mau lanjutkan pujian kita seperti rusa rindu sungaimu. Jalanmu tak terselabi oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan kita baik. Arti kehadiran Tuhan bagi setiap kita, karena penyertaannya begitu sempurna, saudara. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya saudaraku. Pujian yang kita nikmati telah sampai di hadirat Tuhan. Kita sudah berada di dalam Roh Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Ibadah yang sangat kita nikmati dan diberkati oleh Tuhan. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikian pujian penyembahan kita. Sampai sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mungkin ada yang bersaksi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan selama 1 minggu ini, atau 1 bulan, 1 tahun juga boleh. Silakan, waktu dan kesempatan diberikan. Ya, Pak Saud silakan sambil kenalan. Silakan Pak Saud. Ya, silakan Pak Saud. Buka mic-nya. Pak Saud silakan. Ya, Pak Saud silakan sambil kenalan, sambil persaksian atau kenalan saja. Pak Saud silakan. Kalau kenalan mungkin kemarin sudah kali Pak. Ya udah, kalau tidak lanjut aja Pak Silaban, nanti di ini aja si kesaksiannya mungkin. Ya, nanti kan bisa di terakhir bincang-bincang. Silakan Pak Silaban. Baik, baik Bapak Ibu.
kita tahu memang kesaksian itu pasti ada ya dalam kehidupan kita, karena Tuhan menginginkan kepada kita semua supaya di dalam setiap kehidupan kita selalu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan saya bersyukur Bapak Ibu sampai saat ini penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya. Kita boleh sehat, sukacita di dalam setiap aktivitas, yang selalu dilindungi oleh Tuhan, ya dipelihara oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan memperkenankan diri kita untuk melayani Dia, itu sangat luar biasa. Kesempatan yang sangat berharga bagi saya sendiri. Kita boleh taat dan setia melalui kehadiran kita yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan di dalam yang menyatakan kepada kita supaya kita tetap taat dan setia dan selalu menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Puji Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar sabda Tuhan pagi hari ini kepada kita semua, kita mau naikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama bernyanyi, saudaraku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
hatimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan Bapak, hambanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kami boleh bersama-sama Tuhan tempat ini menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami merasakan bagaimana kami hidup tanpa Tuhan. Kami tak ada berbuat apapun. Bersama Tuhan kami boleh mengerjakan hal yang besar. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas firman Tuhan, yaitu hidup untuk Yesus. Itu hidup untuk Tuhan. Ini sangat penting, satu topik yang kita akan belajar, bagaimana maksud dengan hidup untuk Tuhan ini. Yang terambil dari 2 Korintus pasal 5, ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukur manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukur manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, dari ayat 15 ini ada 3 hal yang sangat penting kita perlu belajar. Yang pertama yaitu Kristus telah mati untuk semua orang. Ini adalah hal yang sangat penting karena masih banyak orang belum menyadari bahwa Kristus mati untuk semua orang. Bahkan berita tentang Kristus mati itu belum semua orang tahu. Hanya sebagian. Bahkan orang-orang percaya sendiri pun ada yang belum mengerti mendalam mengapa Kristus mati. Nah, hal yang pertama yaitu jelas sekali. Tanpa kematian Kristus, tidak ada keselamatan manusia. Jadi, manusia selamatkan ketika Kristus menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang pertama. Dan kita percaya bahwa ini adalah suatu hal yang mutlak untuk disampaikan karena kehidupan kita yakin sepenuhnya bahwa kita sudah ditebus dari hidup yang lama oleh karena penumpahan darah Yesus Kristus ke salib. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai ke situ. Tapi ada tahap berikutnya di sini supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Satu pelajaran yang perlu kita belajar bagaimana hidup tapi tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Manusia cenderung hidup untuk diri sendiri. Tapi orang yang sudah menyadari bahwa Kristus telah mati untuk dirinya, untuk hidupnya. Dia belajar kepada fase berikutnya. Hidup tapi tidak lagi hidup untuk diri sendiri.
Bagaimana yang maksud dengan tidak lagi hidup untuk diri sendiri? Ini yang sangat penting. Karena tanpa pemahaman bagaimana hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ini menentukan kita akan meningkat secara rohani. Hal yang pertama, bagaimana kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, yaitu terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan apa yang maksud di sini? Yaitu pelayanan pemberitaan kabar baik. Karena berita tentang Yesus telah mati itu perlu disampaikan, dan siapa yang terlibat? Yaitu kita yang sudah memahaminya. Ada dua bentuk pelayanan. Pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Kalau pelayanan langsung yaitu terjun langsung ke lapangan. Terjun bertemu dengan orang banyak. Menceritakan bagaimana Yesus telah mati untuk semua orang. Menjelaskan secara tahap demi tahap bagaimana Kristus mengasihi semua umat manusia. Dan Yesus mati bukan buat diri, tapi untuk semua manusia yang hidupnya terpisah dengan Tuhan. Dari Kristus ini sebagai jembatan penghubung sehingga manusia hubungannya dipulihkan, hubungannya dipersatukan dengan Tuhan. Jadi Kristus telah mati semua orang, yaitu berbicara tentang membangun hubungan kembali. Karena yang membuat pemisah antara manusia dengan Allah adalah namanya dosa, dosa. Nah, urusan dosa ini Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib. Dan berita tentang Yesus sudah mengerjakannya di kayu salib ini. Inilah yang sangat penting. Siapa terlibat? Tadi ada pelayanan langsung. Jadi setiap individu punya kewajiban untuk bagaimana menjelaskan Yesus itu sudah mati. Tapi tidak langsung kepada inti, tapi ada tahap demi tahap kita mulai bersahabat dengan orang. Membangun hubungan, membangun relasi dengan teman-teman. Ya, dengan membangun hubungan ini menjadi jembatan kita nanti bisa menceritakan bagaimana Yesus telah mati untuk semua orang. Ketika kita membangun hubungan dengan baik dan kita berdoa lagi saat kapan momen-momen yang tepat kita bisa menjelaskan bagaimana Yesus mengasihi segenap manusia lewat menyerahkan dirinya, rela mati kayu salib. Nanti ada pelajaran-pelajaran khusus yang akan kita juga belajar sama-sama bagaimana teknik-teknik mengabarkan Injil. Itu sangat sedikit penolakan. Justru lebih banyak orang menerima ketika berita tentang Kristus telah mati itu disampaikan. Nah, langkah-langkah ini kita akan belajar nanti. Bagaimana pendekatan kepada orang. Sesudah kita pendekatan kepada orang dan sudah menjadi satu persahabatan erat, baru kita bisa menyampaikan tentang berita Yesus telah mati untuk semua orang. Nah, ini nanti ada khusus ya. Nanti kita akan belajar untuk itu, tapi bukan pada saat pagi ini. Nah, ada langsung tadi, yaitu langsung terjun memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Ada juga pelayanan tidak langsung. Maksudnya apa? Yaitu tidak semua kita bisa langsung terlibat menyampaikan itu, ya, karena sesuatu kesibukan, karena kita tidak bisa menyiapkan waktu secara maksimal, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain kita kerjakan, sehingga ada pelayanan tidak langsung. Yaitu dengan cara apa? Mendukung para pelayan Tuhan. Mendukung mereka supaya mereka bisa eksis pergi. Mulai dari mungkin dengan transportasi. Kalau sekarang zaman canggih ya,
Ya mungkin untuk biaya pulsa mereka bertelepon dulu dan sebagainya. Dan kita bisa siapkan itu, biaya-biaya itu. Ya. Dengan memberikan dukungan kepada mereka secara finansial, apakah berupa paket data, apakah berupa pulsa dan sebagainya. Itu juga kita sudah ambil bagian mendukung dalam pelayanan. Tapi namanya pelayanan tidak langsung. Tapi dua-duanya itu dibutuhkan. Pelayanan langsung atau tidak langsung ini adalah bisa berjalan bersama-sama. Sehingga berita kabar baik tentang Yesus ini sampai ke segala penjuru. Jadi pada saat pagi ini, bagaimana masuk hidup untuk Yesus ini yang perlu kita belajar terus sampai hari ini. Ada banyak cara bagaimana hidup untuk Yesus. Ada satu kelompok manusia, dia punya komitmen pergi ke rumah sakit, mengunjungi pasien-pasien, berdoa buat pasien yang sakit, dan tumpang tangan atas mereka. Itu juga namanya sudah ikut ambil bagian hidup untuk Yesus. Jadi tidak hanya satu cara, tapi banyak cara. Nah, kita mau ikut cara yang seperti apa? Apakah kita pergi ke rumah sakit? Atau juga melayani lewat media sosial, lewat handphone atau gadget katakan namanya. Kita melayani, kita telepon mereka. Kita bisa melayani lewat sarana itu. Dan bisa memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada setiap orang melalui telepon. Kalau sekarang biaya murah, cukup pakai WhatsApp saja sudah bisa. Bisa berjam-jam kita bisa mentelepon kepada orang. Bahkan ada usus pembinaan melalui WhatsApp, pelayanan jarak jauh. Itu tidak kalah pentingnya juga dengan langsung tatap muka. Kadang-kadang tatap muka itu punya hambatan juga karena masalah waktu untuk bertemu dan masalah-masalah yang lain, ada peraturan-peraturan prokes dan sebagainya. Tapi kita belajar menyikapi apapun bentuknya, kita berfokus aku hidup untuk Yesus. Jadi orang yang sudah menyadari Kristus telah mati untuk dirinya, dia mengambil satu sikap. Mulai hari ini, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tapi aku hidup untuk Yesus. Sikap inilah yang menentukan bagaimana kita tetap dalam kondisi mengalami lawatan Tuhan. Dari lawatan Tuhan itu akan bertambah di dalam kehidupan kita ketika kita mengambil sikap mulai hari ini dan seterusnya. Aku hidup untuk Yesus. Jadi Roh Kudus bekerja kepada orang yang memiliki sikap aku hidup untuk Yesus. Kenapa? Tuhan mau semua orang yang menyadari Kristus telah mati buat dirinya tidak hanya sekedar menikmati keselamatan sendiri, tetapi berita tentang keselamatan itu sampai ke segala penjuru. Maka kalau kita berkata, ini aku Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Aku hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Aku hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Maka saya percaya pengalaman rohani yang selama ini belum pernah kita alami. Kita alami hal-hal yang baru. Kekuatan kita secara rohani bukan karena sekedar baca Alkitab. Tapi selain daripada itu, kita bersentuhan dengan manusia lewat sarana komunikasi, HP, gadget dan sebagainya, sejenisnya. Ketika kita melayani orang lain, dan kita dengar keluhan orang lain, kita dengar masalah orang lain, kita dengar persoalan orang lain, dan kita menilai dari diri kita sendiri, persoalanku
biasa-biasa. Bandingkan dengan persoalan teman yang kita komunikasi. Saya persoalan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan persoalan yang sedang dialami oleh teman atau sahabat atau kenalan kita. Dan itu membuat kita selalu berhubungan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, sahabat atau saudaraku ini, biar berikan dia kekuatan untuk menghadapi segala masalah. Doa kita itu membuat kita menjadi berhubungan lagi kepada Tuhan. Waktu kita mendoakan sahabat kita, waktu kita mendoakan teman kita, waktu berdoa itu bukan hanya teman kita mengalami bagaimana zaman Tuhan, tetapi kita sendiri pun mengalaminya. Sebagai contoh, ya, pernah satu ibu bawa anaknya yang sakit. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya ini sakit. Padahal saya pun dalam kondisi sakit juga. Cuman saya tidak bilang saya sakit. Ketika dibawa anaknya ini dan cerita kondisi kesehatannya, tolong doakan Pak Pendeta. Dalam hati saya sakit. Tapi dalam hati saya roh Tuhan bekerja. Layani, sampaikan firman-Ku. Akhirnya saya sampaikan firman Tuhan kepada keluarga ini, termasuk anak yang sakit. Sesudah mereka memahami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, berlaku sampai hari itu juga, dan saya doakan anak ini. Selesai saya doakan anak ini dan amin, anak ini mengalami jamahan Tuhan. Dan saya pun mengalami satu kesembuhan yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Jadi ada berkat ganda kalau kita ambil bagian dalam pelayanan. Jadi kalau dari hari ke hari kita memiliki sikap, aku hidup bukan untuk diriku lagi, tapi aku hidup untuk Yesus. Kalau kita tahu bahwa kita hidup untuk Yesus, karena kita tahu dalam dunia ini hanya sementara, tapi waktu-waktu yang singkat ini kita berkata, aku hidup untuk Yesus. Terbentang luas pelayanan yang selama ini kita tidak pernah pikirkan. Dan pelayan ini begitu banyak sekali. Sehingga membutuhkan pekerja-pekerja. Karena apa kata firman Tuhan? Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Saya pernah timbul dalam hati saya, kok bilang pekerja sedikit? Padahal banyak hamba-hamba Tuhan. Yang dimaksudkan pekerja sedikit, yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yang berkata, aku hidup sekarang ini, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup. Aku mau menyerahkan hidupku, menyampaikan kabar baik, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Bahkan kesembuhan itu yang sebenarnya adalah ketika lawatan Tuhan, ini namanya kesembuhan secara ilahi. Dan orang alami. Saya sebagai hamba Tuhan, sungguh banyak saya alami bagaimana pertolongan Tuhan, baik untuk kebutuhan hidup, baik untuk kesehatan, dan bahkan tujuan hidup Tuhan berikan makin cerah, makin terbuka dan terbuka. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kata mereka ganti dengan pribadi kita, untuk saya. Kalau pada orang lain tertunjuk, untuk kamu. Jadi saudara Tuhan. Kepastian keselamatan bagi setiap orang pengikut Yesus. Dari kematian dan kebangkitan. Apa makna kebangkitan Yesus di sini? Bahwa setiap orang pengikut Yesus, walaupun dia mungkin suatu ketika karena proses umur,
dan dia meninggalkan dunia ini. Tapi ada kebangkitan, jaminan bahwa ketika dia bangkit, dia akan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada pertemuan di udara. Dan di sanalah ada sukacita yang luar biasa. Ada satu pengalaman rohani dan nyanyian yang naikkan. Nyanyian yang belum pernah terdengar. Dan itu dinyanyikan lagi bersama-sama. Dan situlah kita mengalami namanya sukacita yang tidak pernah habis. Dan kita berkata, sungguh indah ketika saya sudah mengalami keputusan dalam Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan. Dan pada saatnya kita bertemu dengan Yesus yang kita agungkan. Dan kita mengalami suatu keindahan yang sulit untuk diceritakan. Karena keindahan ini kata-kata kita tidak cukup menjelaskannya. Sulit untuk menjelaskannya secara rinci. Tapi itulah yang kita alami kalau kita benar-benar mengabdikan diri hidup untuk Yesus. Ayat selanjutnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukur manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukur manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini adalah satu pernyataan. Dulu orang kadang-kadang meremehkan. Memandang Yesus hanya sekedar manusia. Ada penolakan-penolakan yang terjadi ketika Yesus dalam dunia ini. Termasuk penulis surat Korintus ini. Tapi dia sadar. Sekarang kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukur manusia. Jadi artinya Tuhan mau bahwa kita melihat manusia itu bukan dari sisi kelemahannya. Tapi dari sisi orang ini perlu diselamatkan. Orang ini perlu dikenalkan tentang Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jaminan hidup kekal. Maka sekarang kita yang ada pada saat ini, kita sepakat bahwa aku hidup bukan untuk aku lagi. Tapi aku hidup untuk Yesus. Dan terakhir di sini katakan ayat 15, ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang kalau sudah hidup dalam Yesus Kristus, dia mengabdikan diri untuk melayani. Ada nilai-nilai yang sangat secara signifikan terlihat. Dia mengalami namanya ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu bagi orang yang betul-betul menyadari Kristus sudah mati bagi dirinya. Kedua, dia ambil sikap, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi aku hidup untuk Yesus. Dan tidak ada keraguan tentang kepastian keselamatan dia. Dan kehidupan baru yang dia alami. Ini yang membuat dia senantiasa kemana-mana pun dia cerita. Dan kesaksiannya sangat luas, sangat banyak. Satu kesaksian kepada kesaksian yang lain. Terus Tuhan tambah kesaksiannya. Kenapa bertambah-tambah? Karena Tuhan memimpin dia satu kehidupan pengalaman demi pengalaman yang baru. Yang tidak pernah berhenti. Tapi terus Tuhan berikan lagi satu pengalaman sehingga dia mempunyai segudang kesaksian menceritakan pada banyak orang bagaimana hidupnya diubahkan dan hidup yang sekarang dihidupi bukan lagi hidup yang lama tapi hidup yang baru dan terus menerus diperbaharui. Dari sanalah dia berkata, aku rasa bangga dalam hidup ini ketika aku hidup dalam Yesus. Dulu hidup yang kuhidupi di luar Yesus itu bagaikan sampah.
tidak ada apa-apanya. Maka Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada tujuan. Tujuannya apa? Panggilan surgawi. Nah, kita juga hari ini, kalau kita belajar dan terus belajar, tidak ada istilah nganggur. Semua kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani, maka terjadi perkembangan yang luar biasa. Karena tidak lagi menilai manusia itu mengukur manusia, tapi bagaimana Kristus menilainya sekarang juga, bahwa setiap manusia perlu diselamatkan. Dari hal ini, maka saya percaya bahwa kehidupan kita dari hari ke hari semakin meningkat. Karena kita tahu hidup ini adalah sebuah kesempatan. Tapi dalam waktu-waktu yang singkat ini, kita gunakan sepenuhnya hidup untuk Yesus. Kalau kita memaknai bagaimana hidup untuk Yesus itu, hidup kita mengalami satu keindahan. Keindahan yang sulit secara kata-kata diceritakan. Tapi ekspresi kita akan kita alami sendiri. Bagaimana hidup untuk Yesus. Dari perkataan kita, perkataan membangun. Perkataan kita, perkataan menguatkan. Perkataan kita, perkataan yang menghibur. Itulah orang yang sudah diubahkan hidupnya. Sehingga benar-benar pribadi Kristus itu nyata dalam dirinya. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjelaskan secara terperinci maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana pengurapan-Mu semakin bertambah-tambah atas kami, sehingga kami menjadi pemenang jiwa yang handal, dan banyak orang diubahkan hidupnya dari hidup lama kepada kehidupan yang baru. Dia melihat bagaimana ini satu peluang luar biasa, maka ambil sikap, aku hidup bukan untuk melayani, tapi untuk melayani sebagaimana Kristus sebagai teladan berikan contoh. Terima kasih Tuhan, kami percaya, dan hari ini hari sukacita bagi kami, dan kami terus maju dan maju mengambil sikap bagaimana kami hidup untuk Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Bagaimana Ibu Ter, kita masuk dalam breakout room langsung? Apakah bisa langsung Pak, atau kita mau dengar kesaksian dulu sambil Bapak persiapkan? Oke. Ya, Ya, tadi baik. agak ya, silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kayaknya saya lihat partisipan semua kita adalah jemaat-jemaat yang setia, ya, tidak ada yang baru. Tapi kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang berkaitan dengan firman Tuhan, mungkin silakan Bapak Ibu, adakah? Kami berikan waktu sambil menunggu Pak Surbakti untuk mengatur kita dalam breakout room. Nah, kalau tidak ada, saya boleh bersaksi ya. Boleh, silakan. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan untuk boleh hidup, menikmati hidup apa sebagaimana adanya ya. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi saya sangat diberkati pada bulan Maret ya, dan juga berhubungan dengan firman Tuhan pagi ini. Saya diingatkan. Nah, jadi tadi ada 2 bentuk pelayanan kata Pastor Surbakti, ada yang langsung dengan tidak langsung ya. Nah, berhubungan dengan ini saya bulan Maret, tanggal 1 Maret dinubuatin sama salah seorang pastor, ini sampai saya merinding ya, sampai mau nangis saya. Sama Pastor Paul dari India ya. Walaupun dia tidak ada, tapi saya percaya itu karena Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dia nubuatin saya, dia kirimkan firman Tuhan buat saya pas tanggal 1 Maret. Dia bilang, kamu baca ini, Ibu, katanya. Yaitu dari saya 61 ayat 7. Saya bacakan begini isinya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu,
kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saya setiap membaca firman Tuhan, saya aminkan. Apalagi itu yang memberikan itu pastor. Itu jam 1 malam, jam 00:07. Dia kirim firman itu buat saya tanggal 1. Terus saya bilang, amin gitu. Tapi setelah saya baca kembali, saya bingung, ini isinya apa ya? Kok saya amin-amin aja? Kok kayaknya seram banget ini. Apa ayat firman Tuhan ini? Kok dibilang kamu mendapat malu? Ini maksudnya apa Tuhan? Saya berdoa, saya bilang Tuhan, tapi saya percaya seperti firman-Mu dalam Yesaya 55 ayat 9, firman-Ku tidak ada kembali sia-sia. Setiap firman-Ku yang sudah saya sampaikan itu akan mengerjakan, ya, itu akan dikerjakan, tidak akan kembali sia-sia, seperti itu. Nah, dan saya imani, saya bilang terserah kamu Tuhan, saya nggak mengerti yang mana itu mendapat malu dan yang mana yang 2 kali lipat. Tapi saya percaya, kan dibikin judulnya gini, you demand double portion gitu. Saya bilang bulan ini katanya aku double porsi Tuhan, udah terserah Tuhan gitu. Nah, terus saya tidak pikirkan lagi tuh, saya jalani saja hari-hari saya ya tetap seperti biasa, dan kita tetap ibadah ya seperti itu. Nah, tapi tiba pada suatu saat setelah seminggu kemudian memang saya waktu itu mengalami pernah ya waktu belajar bahasa Inggris ya kalau nggak salah, terus saya tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk, terus saya masuk sebentar, terus ini terputus gitu ya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah kemudian saya bilang, waduh, ini kenapa kok saya nggak bisa masuk gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, paket data saya tinggal 2, sekian, jadi lambat. Kemudian juga karena itu suasananya malam, ada hujan, jadi nggak bisa masuk saya keluar masuk. Nah akhirnya saya tidak mengikuti untuk les bahasa Inggris itu ya, basic English itu di The Power of Love. Nah kemudian saya membeli paket data seperti itu ya. Nah setelah saya cari, yang lucunya saya beli paket ini, yang jualan ini pun nggak ada. Waduh, saya bilang kenapa ini Tuhan? Kok nggak ada gitu. Jadi saya ada rasa gimana gitu. Nah terus saya balik ke rumah, saya pikir gini, ya udah saya harus jauh dari rumah untuk mencari beli pulsa, beli paket. Nah, saya mau ambil motor ke rumah. Saya pikir, wah berarti saya harus ke Simpang nih, di sini nggak ada. Kemudian saya ambil motor. Sebelum saya ambil motor, handphone saya colok, saya tinggalin ya, saya charger di rumah. Baru saya lihat ke rumah, loh, rupanya ada pesan dari hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan. Terus saya lihat tuh ada pesan. Terus dia bilang, tolong dicek apakah paket datanya sudah masuk. Wow, saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, ya. Saya katakan, Tuhan memang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau tadi yang tukang pulsa sebelah rumah itu ada, saya pasti beli paket dan itu double, ya seperti itu. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia Maha tahu, itu yang jual pulsa tidak ada. Kenapa? Karena hamba Tuhan, salah seorang hamba Tuhan sudah mengirimkan paket data saya, dan kemudian saya tidak jadi mengambil motor, dan saya hubungin Bapak tersebut ataupun hamba Tuhan tersebut, dan saya katakan terima kasih, datanya sudah masuk gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian besok harinya lagi ada lagi yang jemaat yang saya layani, dia bilang, Mam, aku kirimkan paket data Mami ya, tapi Mami yang beli, karena nanti kalau saya nggak ngerti paket apa gitu ya. Wow, itu saya nangis Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan Engkau. Di situ saya baru ingat firman Tuhan yang dikirim Pak Pak Pastor Paul ya. Ya mungkin bagi Bapak Ibu itu ya lah baru begitu saja, butiar gitu ya. Tapi hari ini saya diingatkan bahwa pelayanan itu memang ada yang langsung dan tidak langsung. Tadi Pak Surbakti jelas mengatakan yang tidak langsung itu membantu dengan memberikan paket data ya, atau membelikan pulsa atau dan sebagainya. Nah itu saya alami, makanya saya saksikan hari ini Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, dan saya sampaikan lagi ke Pastor Paul,
Thank you buat firman Tuhannya. Saya bilang saya diberkati, benar. Bulan ini adalah double porsi buat saya. Saya bilang terima kasih buat doa-doanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya percaya ketika firman Tuhan itu kita aminkan dan kita Amen. imani, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Mulai dari perkara-perkara yang kecil, dan saya percaya perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan, dan Tuhan berikan lagi lebih dan lebih lagi. Itu saja kesaksian dari saya pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Sekian. Kita langsung Mungkin ada room lagi. ya. Langsung ya Pak. Baik, Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya, apa itu? Ini enggak itu Pak. Satu pun enggak apa. Oh, oke. Sambung. Kalau gitu kita aja lah, kita aja ya. Iya. Ya, gimana? Jadi doakan ya supaya Tuhan berikan kemampuan dari hari ke hari dalam mengelola ini, ya. Karena kekuatan Tuhan lah yang buat saya mampu, walaupun ada kadang-kadang hal-hal hambatan-hambatan, ya. Tapi kemampuan Tuhan bekerja. Karena memang saya lihat dalam kemajuan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat The Power of Love ini, ya kadang-kadang ada tantangan. Nah, tapi bagaimana saya menyikapinya supaya bisa terobos semua itu dan rencana Tuhan digenapi. Nah, karena hanya kemampuan Tuhanlah yang saya bisa mengerjakan semua itu. Itu yang dari saya untuk bisa nanti didoakan. Ya, dari Ibu Roni apa nih yang khusus nih? Ini Pak, adik saya, kami yang nomor berapa kami ada 8 bersaudara, yang nomor 5 dia sakit, udah punya anak 2. Sebentar catat tadi ya. Siapa namanya? Hana Deborah. Ana Deborah ya.
Tinggal di mana? Ini di daerah Tapanuli Utara di Lintong Nihuta. Terus semalam saya teleponan, nggak sanggup dia dengar jerit-jerit gitu. Oh, sakit apa nih anak Deborah ini? Ada katanya di selangkangannya kayak benjolan gitu. Oh. Benjolan ya. Ini sakit perasaannya gitu. Iya, jadi kami kan jarang semalam dapat telepon. Jadi coba bisa saya ngomong dengan dia, saya bilang kami ngomong dia nggak sanggup ngomong. Terus apa dia merintih terus. Menurut diagnosa apa nih katanya? Karena panasnya naik turun, takut mereka ke rumah sakit. Dibilang nanti COVID katanya. Pas ditahankannya di rumah. Orang Deborah ini udah umur berapa ini? Ada umur 38 gitu. Tahunnya. Terus suaminya marga apa? Marga Siregar. Dia sama impalnya dia. Oh. Impalnya ya. Ya. Suaminya gimana tindakannya dalam kondisi sakit ini? Suaminya dia memang apa jadi, tapi karena takut di rumah sakit ini tadi, kalau memang didampingi ya betul-betul. Oh gitu, damping ya. Ya. Entar. Hanya sebentar ya, ada yang belum masuk ini, entar dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Jadi itu ya kondisinya. Udah berapa lama ini sakitnya? Masih seminggu ini, Pak. Seminggu ya. Oke, kita doakan nanti. Jadi Bu Roni dulu berdoa karena gini, dalam pekerjaan Tuhan ketika mau maju ada aja hambatan-hambatan ya. Tentu kadang-kadang ada sedikit kurang kesehatan ya. Kadang-kadang ada yang memang mau melangkah menurut ukuran sendiri, tidak mau ikuti aturan. Ini yang terjadi. Nah, jadi didoakan ya supaya bisa melatih semua dan Roh Tuhan bekerja. Nah, itu aja dulu. Ibu Roni berdoa buat saya ya dalam hal pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan lewat the power of love ini. Itu ya. Silakan Ibu Roni doa dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu atas semua kebaikan-Mu Tuhan, yang masih memberi kami kesempatan untuk boleh sehati berdoa di Zoom ini Tuhan. Makasih Bapa buat penyertaan-Mu semalaman atas kami. Setelah kami lalui Tuhan istirahat kami dengan tenang sempurna, dan pagi ini Kau ingatkan kami kembali Bapa. Sebelum melakukan semua aktivitas kami terlebih dahulu Tuhan menyerahkan hidup kami supaya kami tuntunan Tuhan boleh terjadi atas kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Surbakti. Kau melihat Tuhan pribadi, seorang pribadi yang benar-benar Tuhan berharga di mata-Mu. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan Bapak Surbakti bersama keluarga dan ketulusan hatinya Tuhan untuk melayani Bapak. Pribadi yang seperti Bapak Surbakti, itulah yang kami rindukan hadir dalam hidup kami pada zaman ini. Kau melihat kerendahan hatinya dan ketulusannya berjuang Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Beri dia Tuhan roh kesetiaan untuk bertahan dalam susah, seperti apa yang telah tertulis di firman-Mu.
1 Korintus 5 ayat 58, Tuhan, tak ada yang sia-sia ketika seorang pelayan itu tidak pernah kendor dalam pelayanannya. Kau menghargai setiap usahanya, Tuhan. Menghargai setiap perjuangannya. Engkau mengutus dia menjadi saksimu yang hidup benar-benar, Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Tidak mencari popularitas dan tidak mencari kekayaan di dalam menuntaskan amanat agung. Terima kasih Bapa. Apa yang ada di hati Bapak Surbakti pada saat ini Engkau tahu, Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana berdoa seperti di Roma 8 itu, Tuhan. Mengatakan kami tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh itu mengajari kami berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan, apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi kendala di dalam mengabdi kepada Tuhan? Tentu sangat banyak yang dialami oleh Bapak Surbakti. Seperti Rasul Paulus, Tuhan, ada duri dalam daging. Tapi itu tidak akan menjadi penghalang walau Ibu Agnes terbatas Tuhan untuk melakukan dukungan dalam keluarga. Tapi kami tahu Tuhan, Pak Surbakti tidak pernah fokus kepada apa yang ada dalam tubuhnya, penyakit yang ada dalam keluarganya, tapi dia fokus untuk melayani Tuhan. Kendala-kendala yang beliau alami, Tuhan. Mungkin di antara kami, sahabat-sahabat pelayanannya, tidak 100% mendukung. Kami hanya timbul tenggelam, tidak mengambil bagian sepenuhnya untuk mendukung pelayanan ini. Tapi Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi beban di pundak Pak Surbakti. Kami tahu Tuhan hadir untuk mengangkatkannya dan membuat Pak Surbakti bersinar dalam pelayanan. Benar-benar Tuhan setia sampai akhir dan mendapat piala kehidupan yang benar-benar Tuhan berikan menjadi miliknya kelak. Makasih Bapak di surga. Niat-niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus dalam pelayanan ini. Berikanlah sahabat yang benar-benar boleh mendukung hati yang tulus melayani Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk boleh sehati dalam semua pelayan-pelayan di The Power of Love. Boleh sehati melayani Tuhan. Kami melihat Tuhan sangat banyak pribadi-pribadi yang setia di Zoom ini Tuhan. Di grup The Power of Love. Biarlah mereka bertahan Tuhan. Walau kami hanya sebagai pendukung Tuhan, tapi kami juga merupakan satu tim yang benar-benar bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Kau mencukupkan keluarga Pak Surbakti Tuhan. Dalam semua kebutuhannya, memberkati anak-anaknya. Kelak dia mendapat bagian seperti janji Tuhan yang hanya iya dan amin. Anak-anaknya akan menjadi pewaris bumi. Kesehatan yang prima juga menjadi milik Pak Surbakti. Walau jam tidurnya sangat terbatas Tuhan, tapi Engkau menghargai setiap usahanya untuk melayanimu Tuhan, yang datang dengan setulus hati. Doa kami apa adanya di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami tahu, kami tahu Tuhan, apa yang sedang kami doakan saat ini, itu yang Tuhan sedang kerjakan kepada hidup keluarga Bapak Surbakti. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berharap dan percaya. Amin. Ya, kita berdoa anak Deborah ya. Bapa dalam surga, saya percaya kuasa-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Kami berdoa buat anak Deborah yang berumur 38 tahun. Tuhan, bekerja Engkau. Deborah berikan dia iman yang berasal daripada-Mu, sehingga segala kuasa sakit penyakit dapat dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Ada benjolan-benjolan dalam selangkangannya, kami perintahkan tinggalkan tubuh itu lenyap dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan anak Deborah. Kami sungguh yakin dan percaya dengan iman yang berasal daripada-Mu tinggal dalam kehidupan anak Deborah. Saya percaya kuasa-Mu jauh melebihi dari segala kuasa sakit penyakit apapun. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, lenyap segala kuasa penyakit. Jadilah sembuh dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Roni Siombing. Dan Engkau lihat kondisi situasi, kondisi ekonomi, Tuhan campur tangan juga.
sehingga pada waktunya Tuhan bisa cukupkan semua dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Tuhan berperkara, sehingga Tuhan Ibu Roni Sombing ini boleh mengucap syukur atas apa yang sedang alami, karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Baik juga dalam melayani Tuhan, baik untuk anak muda, Tuhan pakai hambamu ini. Singkapkan rasa firman-Mu untuk menjelaskan isi hatimu pada Ibu Roni Sombing, sehingga tuh anak-anak muda ini pun dapat dipulihkan hidupnya dan satu kehidupan yang baru dan terus menerus diperbaharui. Tuhan, Injil-Mu diberitakan mulai dari orang tua sampai kepada anak muda, bahkan anak sekolah minggu. Mereka menyadari Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga mereka melayani secara maksimal, apakah pelayan langsung atau tidak langsung, dan terus bekerja Tuhan. Dan kami yang percaya di daerah Tanah Karo ada satu kebangunan rohani yang luar biasa, ada satu kebangkitan secara rohani luar biasa. Pakai setiap hamba-Mu, tim daripada Ibu Roni Sombing, mereka semakin solid, semakin kuat, makin bersatu, sehingga kekuatan Tuhan itu bekerja luar biasa, sehingga Ibu Roni Sombing di pihak yang menang, karena Tuhan sudah berikan kemenangan dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur, kami sudah terima berkat bahagia. Amin. Amin. Ya, kita tinggal 3 menit lagi kita masuk main room. Nah, jadi sedikit saya mau tanya, Ibu Roni Sombing, apa saja pekerjaan-pekerjaan secara rohani dilakukan di gereja? Kami kan ini gereja Kalvinis GBKP kan udah tahu Bapak bersektor-sektor. Jadi saya melayani satu sektor, khususnya saya orang sakit Pak. Oh, sektor orang sakit ya? Iya, saya sering dipanggil untuk berdoa sama jemaat, untuk berdoa khususnya. Keluarga saya itu kan lepasan dari okultisme Pak, keluarga penganut okultisme semua. Jadi semua kami sampai sekarang ini masih dalam tindasan, belum kami kan di HKBP ini nggak terlalu diperiksa yang seperti itu Pak. Jadi banyak mereka yang belum bebas, masih banyak yang keterikatan dan masih banyak yang dalam kutukan. Tapi saya berusaha keluar dari situ, makanya saya pingin kali belajar okultisme, itu dunia saya Pak. Okultisme ya, kalau gitu nanti kita akan coba ya, memang di bidangnya di situ kita coba undang memang hamba Tuhan yang bagian itu, sehingga kita juga akan lebih memahami. Saya sih nggak khusus belajar, tapi dalam pelayanan saya juga lakukan pelepasan ya kan, saya lakukan juga seperti itu ya. Tapi itu bisa dikatakan kan bukan bentuk pelajaran, jadi bentuk langsung saya melayani ya, tapi kan perlu juga bentuk pelajaran kan ya. Iya kan? Pak, soalnya kan di saya itu kayak mana ya, belum punya strategi yang benar untuk melawan kuasa kegelapan itu kan. Yang orang itu taunya kita pelayan Tuhan, dipanggil. Aku pernah seperti itu Pak, gelagapan. Kita dipanggil kan, soalnya namanya dia orang itu kan nggak tahu apa itu okultisme apa. Jadi dipanggil saya pas ada yang sakit, yang saya mau hanya melayani dengan kasih, itu aja modal saya datang. Saya berdoa, istrinya yang sakit, kita berdoa. Saya terkejut karena suaminya tiba-tiba tumbang di depan saya gitu. Jadi kan kita nggak punya strategi, kan kita harus berhikmat juga. Terus apa ini saya pikir? Terus untuk selanjutnya saya berdoa, Tuhan saya datang ke sini, modal saya adalah hanya menjalankan kasih. Itu aja. Jadi dari situ saya tidak serahkan kepada Tuhan. Barulah suaminya bisa bangkit. Terus gitu. saya datangi Bapak rohani saya, Ibu rohani saya pendeta. Kalau belum punya strategi, jangan dulu melayani seperti itu. Nanti ada serangan balik katanya. Ya, memang itu juga. Tapi tetap
jangan pula berhenti kita gara-gara itu kan. Hmm. Ya, memang betul. Oke, sebentar lagi kita akan masuk kepada main room ya. Iya. Ya. Tapi kita, Halo Pak Surbakti. ya. Oke, kita udah catat ini. Ya. Bentar lagi. Tuhan, keluarganya, pelayanannya. Amin. Ya, Naomi, puji Tuhan ya. Iya, Pak. Iya. Udah waktunya habis apa kenapa ini? Tapi ada masuk Bu ini tadi sebentar. Oh, udah Iya. gabung. Ibu Hani ya, Ibu Hani. Ya, Baik. Ya, makasih Pak Pardosi buat ininya. makanya kita. Salam Pak Ion. Iya Pak Pardosi gimana? Oh iya, puji Tuhan udah. Ya, Luar biasa. selamat pagi Ibu Tiar dan teman-teman. Ya, Karena Bu Tiar sudah bisa kita Ya, baik sudah kembali semua ya Pak ya. kita kembali semua. Ya, Raja Samraj juga sudah di sini, sudah dari India. Sudah kembali semua. Ya, sudah kembali. Baik. Thank you for Ya, terima kasih. Raja. Ya. Thank you for Miss Yvette. Thank you for all. Ya, Ya, kita berdoa. Sudah bisa berdoa berkat Bu? Belum? Morning. Pak, mungkin ada Morning. titipan doa, silakan dulu ada mungkin titipan doa Bapak Ibu. Ada lagi? Tadi kan udah didoakan di breakout room ya. Ya, tapi tetap berdoa buat Charles Malaysia sama Bu Shirley ya, Pak. Charles, Ibu Ya. Shirley. Ya, masih Siap. biar kesehatan mereka dipulihkan Bu Shirley. Amin. Nah, ini si Ya. Charles ini memang benar-benar sepertinya dia juga yaitu tadi ya undur ya. Yang Undur. tadinya setiap hari setia tapi kita percaya suatu Amin. saat juga Tuhan akan balikkan dia kembali boleh bersama-sama dengan kita. Amin. Itu saja mungkin. Ada lagi Pak Surbakti yang mau ditambahkan? Ya, nanti yang sudah ikut Beyond Success nanti sudah kita tutup, nanti baru kita pemutaran video yang bisa ini. Oh Ya iya, kan? iya, baik. Ya. Saya lupa itu. Jadi tadinya kan memang hari Sabtu janjinya habis Ladies Worship akan diputar ada video Beyond Success yang tidak yang terlewatkan atau tidak cukup waktu pelajaran, dan hari ini direncanakan habis ibadah ini nanti kita akan memutar video itu karena itu menyangkut pelajaran ya. Jadi bagi yang tergabung di Beyond Success nanti ya tinggal untuk kita Nanti kita tutup dulu, baru Oh, ditutup kita masuk lagi. Ya. Oh ya baik, nanti dilihat di grup ya, apakah ada ini perubahan atau bagaimana, dibaca Bapak Ibu di grup Beyond Success. Mungkin itu saja, silakan Bapak Charles Simamora menutup kita dalam doa dan doa berkat. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa tercurah di dalam persekutuan kami di The Power of Love di pagi hari Minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Surbakti yang sudah menyampaikan dengan terang benderang Injil Kristus, Injil keselamatan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang luar biasa. Yang telah mengampuni segala dosa kami, menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya dan memberikan kami jaminan kepastian hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah kebenaran yang terbesar yang memotivasi kami untuk datang melayani Tuhan dan untuk datang menyampaikan Injil Kristus dan juga dengan semangat untuk menjangkau banyak jiwa dan juga membangun jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk menjadi pelayan-pelayan yang handal, yang mantap di dalam pelayanan kasih karunia, pelayanan anugerah Allah. Dan juga kebersamaan kami pagi hari ini, kami sangat bersyukur untuk semua yang melayani pagi hari ini. Tuhan berkati karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam hati kami sebagai jaminan untuk memperoleh seluruh berkat Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami Charles yang dan juga Ibu Shirley yang ada di Malaysia. Kami doakan ya Bapak, saudara-saudara kami ini
ada pergumulan, dan juga ada yang masih belum sempurna di dalam kesehatannya, dan juga mungkin dalam keluarga mereka Tuhan, apa saja yang menjadi permasalahan mereka, jangan kiranya itu mereka biarkan menjadi penghalang atau menjadi alasan untuk tidak datang bersekutu bersama dengan kami di The Power of Love ini, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Engkau menyingkirkan segala permasalahan-permasalahan kami dengan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu lah yang akan kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami di The Power of Love. Terima kasih Tuhan Yesus. Program-program The Power of Love untuk selanjutnya nanti kami doakan Tuhan memberkati semuanya, dan semua yang hadir pada pagi hari ini semuanya kami telah diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah, dan kami mensyukuri segala sesuatu yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita puji dan kita sembah. Untuk selama-lamanya kita akan selalu bersama-sama dengan Dia dan melayani Dia untuk kemuliaan-Nya sampai selama-lamanya. Haleluya, Bapa, terima kasih. Amin. Silakan Pak Silaban. Amin.